Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan meringkas sebuah film animasi yang berjudul Dream Builder yang berasal dari negara Denmark. Film akan berfokus pada seorang anak perempuan yang bernama Mina, di mana Mina dapat memasuki mimpi seseorang dan merubah mimpi tersebut. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai ringkasan film Dream Builder. Cerita diawali ketika Mina yang sedang terbangun dari mimpinya. Mina mempunyai hewan peliharaan yang ia beri nama Vigo dan ayahnya yang bernama John. Di saat Mina dan ayahnya sedang bermain di halaman, John menerima sebuah foto dari ponselnya. Dan di foto itu terdapat John, Mina beserta keluarga baru mereka, sang ibu yang bernama Helena dan anak perempuannya yang bernama Jenny. Namun rupanya Mina tidak menyukai kalau ia mempunyai keluarga baru. Ayahnya memberitahu kepada Mina kalau ini demi kebaikan bersama. Akhirnya Mina pun menuruti kemauan ayahnya. Di malam hari Mina tertidur dan berada di sebuah mimpi di mana ia menaiki sebuah papan catur yang melayang, dan tiba-tiba papan catur yang ia naiki menabrak sesuatu hingga membuat sebuah retakan, dan tiba-tiba tempat itu menjadi gelap. Mina melihat ke arah percikan cahaya di balik retakan itu, lalu melihat sesosok makhluk berwarna biru yang sedang terlihat panik. Dan makhluk itu pun menarik sebuah tuas hingga akhirnya Mina pun terbangun. Helena dan Jenny pun datang ke rumah untuk tinggal bersama Mina. Mereka menyambut kedatangan Helena dan Jenny. Mina mengantarkan Jenny ke kamarnya, lalu Mina menunjukkan isi di dalam lemari itu. Akan tetapi Jenny tidak menyukai pakaian Mina. Jenny pun berbaring di kasurnya Mina dan tiba-tiba muncul seekor laba-laba. Jenny terkejut melihat laba-laba itu, lalu Mina membuang laba-laba itu, dan Jenny pun terkejut kembali ketika melihat Vigo yang Jenny kira tikus. Mina memberitahu Jenny kalau itu bukan tikus tetapi hamster peliharaannya yang ia beri nama Vigo. Namun Jenny tidak menyukai Vigo dan memanggil ibunya kalau Jenny tidak mau ada tikus di kamarnya. John pun menghampiri mereka, lalu John pun menyarankan kalau Vigo ditaruh di ruang tamu saja dan menyimpannya di dalam kandang. Mina yang awalnya menolak saran ayahnya akhirnya mengalah dan menuruti kemauan ayahnya. Vigo pun dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Malam harinya Mina dan ayahnya sedang memasak sup labu untuk makan malam. Jenny datang dan mengatakan kalau dia ingin makan malam dengan sushi. Akhirnya Helena memberitahu John untuk makan malam dengan sushi saja, dan ayahnya menuruti kemauan Jenny. Namun Mina dengan terpaksa mengikuti kemauan Jenny. Sushi yang dipesan datang, dan lalu Jenny memotret sushi itu berulang-ulang untuk diuploadnya ke Instagram miliknya. Mina yang mulai kesal melihat tingkah Jenny memakan sushi itu. John pun menegur Mina, namun Mina tidak menggubrisnya dan pergi ke kamarnya. Mina pun tertidur dan bermimpi kembali di tempat yang sama. Lalu Mina melihat retakan yang tak sengaja dibuat olehnya mengeluarkan sebuah cahaya. Mina pun tak sengaja menerobos retakan itu dan terjatuh menimpa makhluk yang ia lihat sebelumnya. Makhluk itu bernama Gav, di mana tugas Gav adalah membuat sebuah mimpi berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Mina terpesona melihat keluar dari dalam mimpinya, lalu tiba-tiba Gav melihat atasannya yang ia sebut inspektur datang menghampirinya. Gav menyuruh Mina untuk bersembunyi agar tidak ketahuan. Lalu inspektur melihat sebuah lubang dan memarahi Gav. Sang inspektur menerima pesan kalau mimpi yang dibuat Gav terdapat sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Inspektur memukul box tempat Mina bersembunyi dan membuat Mina terjatuh dan mendarat di atas seekor paus yang sedang melayang. Paus itu mengeluarkan air dan Mina terlempar ke panggung milik ayahnya. Lalu sang pembuat mimpi John melihat Mina dan memberikan instruksi untuk memberikan sebuah kue ulang tahun kepada ayahnya. Mimpi ayahnya pun dimulai. Lalu Mina yang seharusnya memberikan kue malah memberikan ayahnya ikan teri. Dan tanpa diduga, John menyukai ikan teri yang diberikan Mina dan memakannya. Gav datang dan menjemput Mina untuk kembali ke dalam mimpinya, dan
membangunkan Mina. Pagi harinya John pergi ke dapur dan mencari ikan teri yang John mimpikan semalam. John akhirnya ingin makan ikan teri setiap ulang tahunnya. Mina pun tertidur kembali dan sampailah ia di sebuah mimpi, lalu menemui Gav dan meminta pertolongan kepada Gav agar Jenny menyukai Viggo karena Mina mengetahui kalau mimpi yang dibuat dapat menjadi sebuah kenyataan. Gav menolaknya karena itu akan merusak sistem yang sudah dibuat dan dapat membahayakan si pemimpi. Mina memohon kepada Gav untuk menolongnya kali ini saja. Akhirnya Gav pun menuruti kemauan Mina dan mereka pergi ke panggung mimpi milik Jenny. Gav mengubah mimpi Jenny di mana Jenny menari-nari bersama Viggo. Awalnya Jenny menolak untuk menari bersama Viggo, namun akhirnya mereka menari-nari bersama dan mimpi Jenny pun selesai. Mina akhirnya kembali pulang ke panggung mimpinya dan terbangun. Lalu Mina melihat Jenny sedang menyisiri Viggo. Rupanya rencana yang dibuat Gav berhasil membuat Jenny menyukai Viggo. Akan tetapi efek dari mimpi itu tidak sepenuhnya berhasil dan terlihat ketika Jenny mulai takut melihat Viggo kembali. Mina pun melihat ponsel Jenny yang dipenuhi dengan foto Viggo dan tanpa sengaja Mina melihat Jenny yang memotret dirinya, lalu melihat komenan yang diberikan di foto itu yang mengejek pakaian yang dikenakan Mina. Akhirnya Mina menggambarkan rencananya untuk membuat Jenny menyukai pakaiannya. Mina kembali ke mimpinya dan mendatangi Gav untuk mengubah mimpi Jenny. Lalu Gav memperlihatkan Milo yang dulunya sama dengan Gav, namun karena Milo mengubah naskah dan akhirnya sang inspektur mengetahui kalau Milo mengubah naskahnya dan membuat Milo menjadi tukang sapu-sapu alias tukang bebersih. Karena Gav kasihan melihat Mina, akhirnya Gav pun menuruti kemauan Mina. Namun rupanya rencana yang dibuat Mina tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Akhirnya Mina mengulangi mimpi itu berkali-kali dan membuat Jenny pun akhirnya tertarik menggunakan pakaian itu. Pagi harinya Mina melihat Jenny mengenakan pakaian yang sama dengannya. Jenny mengupload dirinya menggunakan pakaian itu, namun rupanya Jenny mendapat komentar yang kurang bagus dan membuat Jenny akhirnya tidak betah tinggal di rumah itu dan ingin pergi dari rumah itu. Rupanya efek yang dibuat Mina tidak bereaksi kepada Jenny kembali. Jenny pun mengemasi barang-barangnya dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah buku, dan Jenny pun terkejut karena isi dari dalam buku itu sama dengan apa yang dimimpikannya. Jenny akhirnya membalas perbuatan Mina dengan mendekati ayahnya dan memanas-manasi Mina. Mina yang melihat Jenny yang berpura-pura mendekati ayahnya marah dan membantingkan papan catur dan perabotan lalu pergi ke kamarnya. Adegan berganti, Mina pun pergi ke panggung milik Jenny dan mengubah mimpi Jenny untuk membalas perbuatan Jenny. Gav datang dan melarang Mina untuk melakukannya karena akan bertampak buruk. Mina menghiraukannya. Gav pun pergi dari tempat itu dan menemui inspektur. Namun tiba-tiba panggung milik Jenny mengalami korslet dan membuat laba-laba yang ditunggangi Mina bergerak sendiri dan merusak panggung milik Jenny. Inspektur dan Gav pun datang, namun tanpa diduga Jenny terjatuh bersama laba-laba raksasa itu ke tempat pembuangan properti mimpi. Mina pergi ke panggung mimpinya dan terbangun. Lalu Mina membangunkan Jenny, akan tetapi Jenny tidak kunjung bangun dan Mina pun menyesali perbuatannya. Lalu Mina pun kembali ke dalam mimpi dan mencari keberadaan Jenny. Akhirnya Mina sampai di tempat pembuangan properti mimpi dan menemukan Jenny yang sedang tersangkut. Mina membujuk Jenny untuk mengikutinya kembali ke panggung mimpinya Jenny. Mereka pun menuju jalan kembali, namun ternyata jalan satu-satunya untuk naik pun roboh.
Tiba-tiba laba-laba raksasa muncul dan mengejar mereka. Mereka pun berhasil sembunyi di sebuah ruangan. Ternyata di balik ruangan itu terdapat properti milik Jenny, di mana terdapat rekaman suara pertengkaran orang tuanya Jenny. Mina pun mencoba menenangkan Jenny dan akhirnya Mina dan Jenny pun mulai saling menerima satu sama lain. Mereka berdua bekerja sama untuk pergi dari tempat itu. Mina melihat alat pengendali properti mimpi, namun tanpa diduga ia terperosok dan terjebak. Laba-laba raksasa muncul dan menyerang mereka. Jenny menarik tuas dari alat pengendali properti mimpi dan berhasil membuat properti di sekitar situ melayang. Lalu Mina pun membuat jalur untuk kabur dari tempat itu, dan tiba-tiba alat pengendali itu korslet sehingga membuat jalurnya menjadi tidak beraturan. Laba-laba raksasa mengikuti mereka dan menangkap Jenny. Mina berusaha menyelamatkan Jenny. Gav pun datang bersama inspektur. Lalu Gav pun meloncat ke atas laba-laba dan mencoba memotong kabel untuk membuat laba-laba itu mati. Namun Gav pun terlempar. Laba-laba itu menghampiri Gav dan menyerang Gav. Mina melihat Gav yang sudah terpojok melompat ke atas laba-laba itu dan berhasil memotong kabel hingga laba-laba itu pun hancur. Dan akhirnya mereka pun berhasil selamat. Lalu mereka kembali ke panggung mimpi milik Jenny dan menarik tuas untuk membangunkan Jenny. Mina pun kembali ke panggung mimpinya dan terbangun. Lalu Mina membangunkan Jenny dan akhirnya Jenny pun terbangun dari tidurnya. Lalu mereka pun merayakan Jenny yang sudah bangun dengan makan malam di halaman rumahnya. Mereka pun menari-nari bersama. Lalu hujan pun tiba-tiba muncul. Di tempat lain terlihat Gav dan Milo mendapatkan pekerjaannya kembali sebagai pembuat mimpi. Dan film pun selesai. Mungkin cukup sekian ringkasan film dari kita. Mudah-mudahan teman-teman menikmati videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.